Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa lagi di suasana yang sungguh sangat So sweet. sweet karena kita mengambil jeda di tengah-tengah kita berkegiatan. Tapi tidak lupa bahwa kita tetap mencintai para pemirsa. Jadi kita tetap selalu ada bincang bersama begitu. Dan ini bersama. berdasarkan request. Iya, berdasarkan request. Jadi ada bincang bersama. Masih tetap bersama saya, Eli Rosida, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Bubutan, kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Dan di sebelah saya, Bersama saya Ica Asifa, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Simokerto, Kementerian Agama Kota Surabaya. iya, ini suasananya malam ya. Jadi kita tetap bersemangat. Bismillah. Iya, karena ini sudah sangat sepi, sudah prokes sudah kita jalankan. Betul. Jadi kita Boleh membuka masker buka, dulu ya, Mbak Ica ya, biar lebih jelas begitu ya. Iya. Baik Mbak Eli, kita ini saat pengen bicara tentang bagaimana cara mengatur keuangan keluarga. Iya, benar. Nah, itu sangat menarik sekali karena memang dari sisi finansial itu menjadi satu pondasi utama di keluarga kita dalam hal keduniawian, begitu ya. Yang jelas agama sih tidak perlu diperdebatkan lagi, tapi untuk menopang keduniawian itu diperlukan satu finansial. Nah, kira-kira nih Mbak Eli, enaknya kita harus mengarahkan para catin seperti apa ketika mereka baru berkeluarga, kemudian keuangannya itu enaknya dibelokkan kemana, arusnya seperti apa? Iya, ketika kita bicara masalah keuangan keluarga, itu berbanding lurus dengan bagaimana cara kita melewati sungai kehidupan kita. Oh, di awal. Iya, sesuai Perencanaan ya. Perencanaan bukan keuangannya, perencanaan keluarga. Jadi kenapa ada future-nya? Iya, kenapa selalu kita sampaikan bahwa kepada adik-adik catin ya kita manggilnya bahwa duduklah bersama dulu dengan pasangan, betul. Bicarakan dari hati ke hati. Apa sih sebenarnya tujuan kamu membina rumah tangga, melewati sungai kehidupan itu sampai kita meninggal dalam husnul khotimah. Betul. Itu kan ada jenjang. Misalkan ketika kita sudah melaksanakan akad nikah, 5 tahun ke depan kita mesti ngapain? Iya, gitu kan? 5 tahun pertama gitu, kemudian 5 tahun kedua itu kan ada prospek-prospek yang mesti dilakukan. Iya. Begitu. Jadi ketika kita setelah akad nikah, misakon holidon ya, yang suci itu 1 tahun pertama itu target kehidupan kita secara duniawi dan secara batiniah, spiritual kita itu harus ada target. Betul. 1 tahun pertama, kemudian melangkah di etapa kedua 5 tahun pertama. Iya. Karena bagaimanapun dalam bimbingan perkawinan ini kan untuk meminimalisir angka perceraian pada pasangan yang baru menikah tadi. Betul. Nah, ketika ada perencanaan keuangan keluarga itu berbanding dengan tadi perencanaan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Dan itu memang sudah di rundown begitu ya kan, sudah di breakdown juga. Kemudian kalau misalkan aku pengen umroh misalkan, berarti mulai dari sekarang apa yang harus diinvest gitu kan, apa yang ditabungnya seperti apa, begitu kan, investasinya kayak apa. Lah makanya itu harus diungkapkan pada pasangannya. Cita-citamu apa? Semisal gini, 1 tahun, 5 tahun pertama pernikahan kita berdua harus sudah umroh, cita-citanya begitu, ditulislah umroh. Punya usaha sendiri. Apakah umroh itu harus dengan cara mencari uang sebanyak-banyaknya dulu atau hanya sekedar cita-cita? Nah, itu ditulis perencanaannya. Karena kalau tidak ada perencanaan dalam keluarga tersebut, Mbak Ica, ya tetap aja. Karena ada yang bilang min haitsu la yahtasib. Oh ya, min haitsu la yahtasib boleh. Tetapi harus ada usaha juga. Betul. Bagaimana dia cara menyisihkan uangnya tadi untuk berangkat umroh. Karena Allah akan merubah nasib suatu kaum jika kita berusaha. Iya, betul. Walaupun kita tetap bawa rezeki dari Allah, sangat rahasia. Betul. Dan yang paling penting adalah Mbak Eli bahwa tidak hanya negara, tidak hanya kantor yang memiliki RAB, tetapi keluarga juga memiliki RAB, rencana anggaran belanja. Betul. Jadi rencana anggaran belanja itu kan pasti ada time-nya, kemudian ada apa produk yang mau dibeli, apa yang mau diinvest, kemudian ditulis di list mana yang harus didahulukan. Iya, karena di dalam rumah tangga adalah negara terkecil di dalam negara tersebut.
Presidennya sudah jelas, menterinya sudah jelas. Ketika Mbak Ica bilang bahwa harus ada skala prioritas, mana yang harus dibeli, mana yang harus tidak, itu harus andaikan kayak kuda, itu tidak boleh menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Harus disiplin keuangan. Iya, apalagi kita the duster itu baju-baju ciri khas di dapur. Kadang kita mata apa kalau bahasa teman kita itu ada shopaholic. Betul. Jadi kalau sudah ngelihat aku pingin, karena apa? Ada tipologi kita itu kan konsumtif, Mbak. Iya. Jadi ketika lihat pengen beli. Apalagi di grup. Bener. Gitu. Nah, begitu nyampe di rumah, buat apa juga ya, begitu kan. Nah, akhirnya menjadi justru pertikaian akan muncul sekecil itu, begitu kan bermuaranya. Itu tadi ada perencanaan. Setelah ada perencanaan dalam keluarga tersebut, berarti ada rencana anggaran. Betul. Nah, cara mensiasatinya bagaimana? Berupa ada investasi, ada inflasi. Betul. Dan itu harus pandai-pandai kita menginvestasikan harta kita yang betul. Itu bisa berkembang tapi halal. Nah, itu kita berkembang tapi halal. Berkembang halal. Coba kita lihat aja. Ini kan tidak sponsor ya, Mbak. Gula saja. Di tahun 2005 masih 2006, berapa? 7.000, 6.000. Sekarang berapa? Sekarang sudah 12 lebih. 12 lebih sampai 15.000. Berarti naiknya berapa? Banyak, 100 lebih, 100% lebih ya kan? Mungkin bisa cerita caranya mengelola bagaimana gitu. Kalau saya sih begini, uang receh yang ada di dompet itu bukan hanya tetap kita sedekah gitu. Tapi uang receh itu mari kita kumpulin. Kalau sudah banyak, entah mau dibeliin apa untuk investasi. Jadi kiat terakhir kita nih pemirsa, kalau misalkan ditanya sama Mbak Eli, inflasi atau investasi seperti apa? Kalau saya prinsipnya Mbak Eli, saya kalau memiliki barang itu harus punya nilai jual. Oh begitu ya? Ya, barang itu memiliki nilai jual. Itu bisa nilai jual nggak? Kalau saya sudah beli jilbab itu. Ada barang-barang tertentu yang punya nilai jual. Kenapa begitu? Ketika kita terdesak nih ya, dan kita nggak mungkin dong pinjam misalkan gitu kan. Betul. Apalagi kalau pinjam itu ada sirkulasi misalkan, kemudian ada MOU dan lain sebagainya. Makanya untuk yang aman dan halal, kita punya simpanan yang itu memang layak untuk dijual, gitu kan. Kita bisa berniaga dari situ. Betul, Mbak Ica. Nah, berarti ayo kita beli barang yang itu punya nilai jual dan insya Allah punya nilai perkembangan untuk yang akan datang, gitu kan. Jadi kesimpulannya kita tutup mata, berjalan lurus, memprioritaskan apa yang kita butuhkan, tidak gampang membeli apa yang tidak kita butuhkan. Jadi di list juga apa yang diprioritaskan dan jaga keuangan keluarga. Memiliki apapun tidak harus memaksa pada saat itu. Tetapi memiliki sesuatu yang memang itu layak untuk dimiliki, maka seyogianya dimusyawarahkan bersama pasangannya. Jadi cita-cita di dalam perencanaan keluarga tadi bisa terwujud dengan sekali. Begitu. Ya, demikian pemirsa bincang-bincang kita di kesempatan edisi hari ini. Saya mohon izin untuk bisa meninggalkan jenengan semuanya dan kita akan jumpa di kesempatan yang berbeda. Saya Marliha Siti Kholidah Ica Asifa dan saya Eli Rosidah. Sampai jumpa di channel kami yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.